sehingga kami adalah milik Allah dan padanya kami akan kembali. Disinilah bentuk bagaimana kita akan diuji oleh Allah SWT, di mana kita punya rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut kita atas kelaparan. Rasa takut apa? Kita kekurangan harta. Pernahkah kita kekurangan harta? Itulah ujian yang kita di dalam menjalani sebuah kehidupan. Semoga saja kita mampu melewati ujian-ujian tersebut dan supaya hati kita selalu dalam keadaan kedamaian. Dan juga bagaimana orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ini satu konsep. Ketika kita mengingat Allah, maka disitulah kita merendahkan serendah-rendahnya hati kita, hingga kita mampu mencapai sebuah titik ketenangan. Kenapa? Karena kita mengingat Allah SWT, maka hati kita akan bisa tenang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudara-saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, inilah bentuk bahwa kita bersaudara, kita sesama orang Islam, semua orang-orang mukmin kita ada bersaudara. Seperti bangunan, ketika sang satu tersakiti maka yang lain ikut tersakiti. Ketika yang satu bahagia maka yang lain ikut bahagia. Itulah bentuk cermin dari bangunan Islam untuk mencapai sebuah kedamaian. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Inilah bentuk sebuah doa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita selalu berdoa supaya di dunia ini kita selalu mendapatkan kebaikan, supaya di akhirat kelak, di kehidupan ukhrawi, kita selalu dalam keadaan selamat. Itulah sebuah bentuk bagaimana kita berdoa diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya, inilah. Semoga Tuhan selalu menjauhkan kita dari siksa neraka. Ya, itulah bagaimana pada malam hari ini tentang Islam mengajarkan kedamaian. Dan pasti bahwa ajaran Islam adalah ajaran kedamaian, bukan ajaran kekerasan, baik kekerasan fisik maupun fisik. Islam sangat mengutuk tentang kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan fisik. Kekerasan fisik ada dua, yaitu fisik secara permanen dan non permanen. Misalnya permanen ketika kita melakukan sesuatu, misalnya jewer, nyetot, itu termasuk kekerasan. Tapi kekerasan yang bukan permanen. Kalau non permanen apa? Tentunya kalau non permanen ada kekerasan, bagaimana kita menghilangkan tangan seseorang, menghilangkan kaki seseorang, itu permanen yang tidak bisa diganti. Maka Islam tidak mengajarkan hal semacam kekerasan. Dan juga bagaimana kekerasan fisik dan non fisik. Non fisik apa? Itu menghina, mencaci, bullying, perundungan. Itulah bentuk mengakibatkan sebuah kedamaian yang hilang, karena ada bentuk bullying, bentuk perundungan, bentuk merendahkan dari superior, merendahkan inferior. Maka Islam tidak mengajarkan seperti itu, tapi Islam merangkul supaya kita selalu berdamai, supaya hati kita selalu tenang, tentram, jiwa kita. Tentunya dengan apa? Yaitu kita memasrahkan sholat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk kepasrahan tertinggi manusia di dalam menghadapi sebuah kehidupan ini. Ya, itu saja pada malam hari ini. Semoga pada malam hari ini dapat manfaat, dan juga dalam saya menyampaikan tentang Islam mengajarkan kedamaian. Apabila ada salah dan khilaf apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.